Klinik El Samda yang dimiliki Lapas Kelas 2A Samarinda sebagai pusat rujukan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP di wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Di bawah kepemimpinan Kepala Lapas Yudi Ismono, pencapaian ini merupakan langkah progresif dalam meningkatkan kesejahteraan dan akses kesehatan bagi para narapidana. Badan hukum yang syah sesuai dengan izin Dinas Kesehatan Kota menjadi landasan kokoh bagi klinik El Samda dalam memberikan pelayanan berkualitas, menjunjung visi yang jelas dalam mendukung rehabilitasi narapidana. Pariyadi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan menyatakan, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan standar perawatan kesehatan di wilayah tersebut. Dengan dukungan 2 dokter, 2 perawat, dan 1 apoteker, Klinik El Samda mampu melayani 20 hingga 30 pasien WBP setiap harinya. Dalam kondisi gawat darurat, pasien langsung dirujuk ke rumah sakit daerah di kota Samarinda untuk perawatan lebih lanjut. Saat ini memang kita mempunyai klinik El Samda yang ada di Lapas Kelas 2 Samarinda, dan sekarang sudah ada izinnya dari Dinas Kesehatan Kota sejak zaman kepemimpinan Bapak Yudi Ismono ini. Jadi secara legal kita sudah ada badan hukumnya, klinik El Samda Samarinda. Kita mempunyai ada 2 dokter dan 4 orang perawat, 1 apoteker. Dan Lapas Kelas 2 Samarinda ini menjadi lapas rujukan dari lapas yang ada di Kalimantan Timur Utara terkait dengan penyakit-penyakit yang memang tidak bisa ditangani dari lapas di luar Lapas Samarinda, sehingga dirujuk ke Lapas Kelas 2 Samarinda. Jadi memang tenaga tim medis kita ekstra di lapas ini, karena memang ada tiap hari saja yang dirujuk ke rumah sakit terdekat, terutama rumah sakit umum Awal Hapsarani dan juga rumah sakit dari Pak Dirgahayu, karena memang di sana ada kerjasama dengan BPJS. Saya kira itu. Dr. Wildan, Kepala Klinik El Samda, menekankan akan memberikan pelayanan terbaik kepada WBP, berkomitmen menyediakan layanan kesehatan yang cepat dan efisien. Jadi klinik kami ini beroperasi dari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu, di mana kami ada jam buka pagi dan sore. Itu kalau pagi dari jam 8 sampai jam setengah 12, nanti dilanjut lagi untuk yang pelayanan sore jam 1 sampai jam setengah 6 karena tutup blok gitu. Tapi kami on call 24 jam kalau memang misalnya ada yang sakit, ada yang mendadak, maksudnya ada malam-malam atau pagi, bahkan subuh, biasanya kami tetap datang kayak gitu. Nah, pelayanannya ini biasanya kalau pagi maupun sore tergantung sih harinya ya. Kalau misalnya hari Senin itu biasanya banyak, atau Sabtu itu banyak, karena kan biasanya karena habis libur gitu ya hari Minggunya. Nah, biasanya sih kami melayani sekitar 20 orangan setiap harinya. Nanti sore dilanjut lagi kurang lebihnya sama 20 orang. Jadi antara 40 sampai 50 orang dalam sehari gitu. Nah, penyakit-penyakitnya kebanyakan tentu penyakit-penyakit pernafasan ya, kayak misalnya batuk pilek gitu, ataupun gatelan gitu kayak biasanya menyerang komunitas kan. Jadi biasanya kayak penyakit karena tungau, karena gatal karena penyakit kulit, biasanya seperti itu. Kalau untuk pelayanannya tentang fasilitasnya, kami berusaha mencukupi gitu ya, walaupun tentu hanya 2 bed aja gitu untuk 750-an warga pasti kurang, tapi kami usahakan memaksimalkan pelayanan kami gitu sih. Terus untuk pelayanan kayak perawatan alat-alatnya seperti itu, kami sesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh dari Dinas Kesehatan. Sebagai langkah progresif yang mengukuhkan Lapas Kelas 2A Samarinda sebagai lembaga yang peduli terhadap kesehatan dan pembinaan kepribadian. Upaya ini bukan hanya menjalankan fungsi pemasyarakatan, tetapi juga memberikan kontribusi positif untuk kesejahteraan para WBP. Pencapaian ini memberikan harapan baru untuk masa depan yang lebih baik bagi warga binaan pemasyarakatan.
Nunung Budi, Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.